Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke, baik, Banci Bica dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini. Dan yang lagi aktivitasan pacanya lagi semangat-semangat nyunian ya, karena jam-jam seperti ini lagi sibuk nyunian. Karena di jam 11 ini menjelang makan siang bawaan perut tuh kayaknya sudah mulai tidak baca diajak kompromi lagi ya. Oke, dan yang tadi pagi mungkin sudah sarapan pagi. Sarapan pagi wong Palembang pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya pempek. Nah, pempek ini Banci Bica ya, nggak pola kita tuh walaupun keadaan kenyang, kalau makan pempek bawaannya tidak bosan, itu nah. Apalagi ketika kita ngirup cukonya, wih singgonya ya mertua lewat, tidak ditoleh lagi singgo ya. Dan untuk kali ini di loka kita obrolan UMKM di edisi awal pekan Senin tanggal 23 Juni 2025 kita bakal ngomongin soal pempek juga, tapi di balik ini juga ada sesuatu yang sangat menginspirasi Banci Bica ya. Menginspirasinya ngapa Cik Ilham? Karena ownernya ini sosok yang begitu sangat sangat banyak pengalaman hidup yaitu nama Banci Bica, terutama ini termasuk dalam giatnya untuk berbisnis kuliner. Oke, dan langsung kita bakal kenalan. Ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang ada di studio Pro 4 Palembang. Kita sapa, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dan kita kenalan dulu nih. Mungkin mendengar kita pengen tahu juga. Yang pertama ini ada Kungkung Herianto. Sehat, Kung? Alhamdulillah sehat. Sehat, Kung ya. Waduh, luar biasa, Kung. Apa namanya itu, terpancarkan aura yang begitu sangat positif ya, Kung ya. Amin, amin. Oke, dan Kung ini sebagai owner dari Pempek Iwak Tenggiri TSM. Sebelum kita kenalan ke situ, kita kenalan yang di sebelah kanan Kokong juga sudah hadir. Ini ada siapa nih? Zaki. Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Nama panggilannya? Zaki. Zaki sehat juga ya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, nah kalau dengan Kungkung ini Zaki sebagai apa tuh untuk di Pempek Iwak Tenggiri TSM ini? Ini Zaki sebagai partner yang bareng untuk ngejalanin bisnis ini, Kak. Oke, jadi relasi Kungkung juga ya termasuk ya di situ ya. Oke, nah ini untuk Banci Bica dulu kita sudah kenalan dengan dua narasumber kita, ada Kungkung Herianto dan juga Zaki. Dan untuk topik kita hari ini tentang yaitu semangat dan juga produktivitas Kungkung di usia 82 tahun menginspirasi generasi muda untuk memulai bisnis kuliner. Nah, kita ke Kungkung dulu nih mungkin ya, Kung ya. Ini kita pengen tahu Pempek Iwak Tenggiri sudah digeluti sejak kapan nih, Kung? Kalau ngelit pempek ini sebenarnya baru. Tapi kalau cara wong Palembang, iya, dari kecil pasti pempek dulu, Kung ya. Kalau tidak ada nemu pempek rasanya tidak lemak. Tidak pas. Jadi inspirasi awal Kungkung untuk memilih pempek sebagai bisnis kulinernya itu apa, Kung, awalnya? Untuk semakin menyemarakkan pempek kita ini kan go internasional. Iya, sudah 5 besar, Kung, pada saat itu. Jadi bukan cuma go nasional, sudah internasional. Internasional. Kita orang Palembang lumayan bangga juga, Kung, ya, cukup bangga dengan pempek ini masuk jajaran makanan terenak di dunia. Ya. Bukan cuma di Indonesia. Oke. Dan pemilihannya ini Kongkong menggunakan bahan yaitu iwak tenggiri ya? Iya, iwak tenggiri. Sebagai bahan bakunya. Nah, untuk di TSM kita pengen tahu juga. TSM itu singkatan dari apa tuh, Kong? Toko Serba Sejiwa Mujahidin. Oke, Toko Serba Sejiwa Muhajirin. Iya, Toko Serba ada. Oke, artinya ini toko yang serba ada. Ada. Serba ada di situ ada apa Pak Toko? Antara lain kita ada bisnis konveksi, cenderamata. Oke. Songket dan sebagainya. Oh, banyak Kung ya di situ ya. Termasuk iwak lagi ikan kita di pempek kita di sini ya. Tenggiri, ya. Aha, baik. Dan ini juga inisiasi atau pendirinya tetap Kungkung juga nih.
kita inisiasi. Jadi selanjutnya juga kita yang mulai. Oke, sejak tahun berapa itu? Baru bulan April tadi. Oh, bulan April tadi. Makanya ketemulah dengan Zaki dan kawan-kawan. Ya. Aha. Nah, untuk Zaki juga ketika bergabung dengan Kungkung nih di TSM, apa sih awal alasan Zaki untuk bergabung pada saat itu? Sebenarnya kalau untuk alasan itu karena Zaki juga terbilang baru tamat kuliah nih, mengenal Kungkung yang punya semangat ya? Ya benar. Dan juga lihat Kungkung juga kan banyak juga pengalamannya nih Kak untuk bidang-bidang bisnis, apalagi beliau juga untuk relasi ya lumayan banyak gitu. Oke, jadi itu ya salah satu alasan Zaki untuk bergabung di TSM pada saat awal bergabung kayak itu kan. Iya, benar. Nah, Kong kita pengen tahu nih, kita yang muda ya, masih muda gak sih kulo nih? Masih Kong ya. Kita pengen tahu dengan Kokong menjaga semangat nih sampai usia Kokong di berapa Kong saat ini? 82 Kong ya? 82. Menurut informasi 82 tahun. Bagaimana sih Kong caranya untuk supaya tetap semangat, apalagi menjalankan bisnis nih? Jadi yang paling penting sebenarnya itu kan kita memang bermohon kepada Allah untuk senantiasa sehat walafiat. Itu. Dan kemudian positive thinking. Positive thinking dengan siapapun Kong ya. Haramkan yang pemikiran negatif. Itu. Haramkan. Nah jadi insya Allah dengan ridho Allah positive thinking dan semangat. Semangat itu. Semangat. Jadi apapun masalah kita ya kita jalani, kita terima sebagai ujian daripada Allah kalau insya Allah. Tetap sabar artinya Kong ya. Apapun perjalanan hidup ini pasti ada lika-likunya juga. Pasti. Kerikil itu pasti ada kok. Pasti ada. Ada waktunya kita nyampa. Jangan loyo. Bangkit lagi, nyampa, bangkit lagi. Oke. Evaluasi mana yang salah. Pernah tak Kokong untuk dalam kehidupan ini ya, apalagi di usaha bisnis nih, pernah ada suatu momen atau kendala atau hambatan lah ya yang pernah dilewati pada saat itu, tapi akhirnya Kokong tetap bisa lewat itu dengan santai kayak itu? Pasti itu. Setiap pengusaha pasti mengalami kendala. Pasti. Nah kendala itulah kita jadikan pelajaran. Kita evaluasi mana yang kurang, jalani lagi. Jadi setelah jangan nerobos beda keruan kan, evaluasi. Kurang jadikan pelajaran. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Wah, ini kata-kata yang sangat indah ya. Hari ini biarlah kita hancur Kong ya, tapi besok harus lebih indah lagi. Ya, kalau pajak jangan sampai hancur. Jangan sampai hancur macet tuh. Bukan hancur kayak kita tuh lagi dalam satu momen sulit, momen down kayak itu Kong ya. Oke baik. Nah tadi kan Zaki juga ngatakan bahwa Kokong ini banyak pengalaman hidup, banyak juga relasi dan lain sebagainya. Yang Zaki lihat nih mewakili kawan-kawan yang ada di TSM, Kokong ini kayak apa nih Wongnya? Kalau Kungkung ini kalau untuk di bidang bisnis nih Kak, beliau ini termasuk yang gesit. Oh itu. Ya. Jadi gesit dalam arti kayak apa tuh? Jadi kalau misal ada nih bisnis baru atau apa nih yang bakalan kepikiran sama beliau, itu besok bisa langsung eksekusi gitu. Langsung direalisasi ke. Kalau bisa langsung gerak gitu. Waduh. Dan Kokong ini biasanya dapat inspirasi bisnis tuh dengan cara apa nih Kong? Melihat, membaca atau dengan di sekitar kayak itu? Ya kadang-kadang itu timbulnya malah agak lucu ya. Kadang tuh semacam ilham. Ilham. Iya, sama namuan dan sama. Jadi kadang tuh datang tuh malam hari. Jadi begitu masuk langsung dicatat dikit. Besok baru dilanjutkan. Sambil maco-maco kan kita nyok pengalaman sekitar lah. Apalagi di usia sudah lanjut ini kan, kita kan tidak boleh diem. Tidak boleh, harus aktif Kong ya. Harus aktif. Jadi otak kita jalan terus. Wah luar biasa nih. Cuma jangan maksakan diri. Tetap ada porsinya juga. Ya. Bagaimana yang ngelihat fisik juga Kong ya tetap. Ya. Jadi memang tidak boleh dipaksakan. Kita sudah sadar sudah uzur kan. Nah, cuma kalau kita tidak bergerak, itu yang tambah tidak baik. Itu karena badan juga butuh bergerak kayak itu Kong ya. Nah ini kita kembali tenggirinya juga nih. Siapa yang membantu Kokong untuk proses pembuatan? Itu kalau proses pembuatan kita kan dari tetangga. Oh ada tetangga yang bantu? Bukan dari kita. Nah cuma dia sudah memang homemade kan. Jadi kita rasakan bebek. Nah ini pas. Oh jadi Kokong cicip dulu nih? Ya. Jadi ini pas tunjukkan juga ke beberapa kawan sebagai tester. Oke. Lanjut untuk dijadikan bisnis kayak itu. Makanya kita yakin.
Ini di bulan April kok ya? April awal kita mulai. April awal tadi. Dan berapa jenis pempek yang ada di Pempek Iwak Tenggiri TSM ini kok? 5 macam. 5 macam. Lenjer, telok, keriting, pastel, adaan. Ada adaan juga. Ada. Ini pempeknya disiapkan di depan. Wah, itu. Minta tolong dicicipi. Iya. Rasanya sekali nyicip pasti mulang. Ini dari tadi Cek Ilham Singgonya lah ngawas-ngawas ke pempek ini ya Singgo. Dan ini untuk apa namanya bahan bakunya. Ini dari Kokong Galo yang kepikiran kita pakai iwak tenggiri karena kan pempek bisa dengan iwak lain. Ya. Kenapa Kokong milih iwak tenggiri untuk bahan baku? Ini kan sudah cocok dengan lidah dimanapun. Tenggiri itu kan sudah memang cocok untuk lidah Indonesia. Apalagi orang Palembang ya. Apalagi orang Palembang. Jadi kalau tidak ada menyicip pempek ini, tidak usah jadi orang Palembang bela. Iya benar. Bahkan pempek juga ini kalau uangnya datang ke Palembang selalu dijadikan oleh-oleh ya. Kita juga yang tinggal di Palembang setiap bucu tuh hampir ada yang jual pempek pasti di situ kan. Setiap detik kalau makan pempek rasanya tidak lemak. Iya. Nah menurut Kokong juga kunci atau ciri khas pempek yang enak tuh kayak apa tuh Kong? Memang cocok di lidah. Kan banyak macam gitu kan. Nah masing-masing kan punya kekhasan masing-masing. Punya rasanya masing-masing ya. Jadi alhamdulillah kita ini kalau ngomong pempeknya lemak, cukonya. Nah pempek juga tidak lepas dari yang namanya cuko. Cuko yang enak menurut Kokong tuh kayak apa tuh? Rasio. Oh itu ya. Tidak maksudnya yang kental apa pedasnya pas ada asinnya juga itu ya. Rasio Kong ya. Makanya supaya ada rasio lagi silakan dicicip langsung ya. Nah ini untuk pemasaran atau penjualan Kong dibantu juga oleh kawan-kawan kayak Zaki dan kawan-kawan juga. Ya, Zaki, Ikhwanul Ganda, kawan-kawan lah. Oke. Dan peran Zaki sama kawan-kawan kayak apa nih di sini untuk membantu TSM kayak itu? Kalau untuk pempek itu paling kita bantu di pemasaran di media sosial. Oh di medsos. Ya, medsos. Karena kan untuk sekarang untuk produk-produk itu udah jarang nih untuk yang di offline. Oh itu. Tapi sekarang kita udah ke medsos. Sosial media. Dan juga untuk sosial media juga kita bisa merambat untuk dapetin dari market-market luar. Contohnya kayak apa tuh? Misal kita bisa sampai kirim keluar dari Pulau Sumatera nih Kak. Oh pernah itu? Ya. Jadi walaupun dari April pengiriman sudah keluar juga ya pempeknya Kungkung nih ya? Alhamdulillah lumayan. Lumayan banyak juga Kong. Dan untuk apa ya mengenai promosi tadi Zaki mengenai apa ya mengurus administrasi yang membantu Kongkong juga itu ada tim juga di situ. Ada. Kenapa nih Kong harus melibatkan banyak anak-anak muda kayak itu untuk membantu apa sih alasan Kongkong pada saat itu? Memang soalnya kalau segi pemikiran itu Kongkong ngomong tadi kalau masalah medsos kan gaptek. Jadi sangat diperlukan anak-anak muda. Jangkauan kan jauh. Benar. Kalau kita dulu kan cuma jualan di toko baik. Beda zaman dulu Kong ya. Beda zaman. Kita dulu kalau di zaman dulu tuh stay-nya di toko tuh lah. Jadi dengan online insya Allah kan dia sudah langsung macam siaran sekarang. Sudah langsung kemana-mana. Sudah kemana-mana ini. Dan bahkan baca ditonton juga. Nah iya untuk yang pengen nonton, yang pengen tahu kayak apa sih pempeknya Kongkong ya, silakan buka di channel YouTube Perompak Palembang. Di hadapan kita nih boleh dikasih lihat nih Kong ada pempek apa nih di sini? Silakan. Oke Zaki mungkin nih Zaki. Malah bukan cuma di jingo. Oh iya. Dicicipi. Lagi kita nyicip ke ini. Singgonya macam bice aromanya ini ya, aroma iwaknya tuh. Caknya langsung nak limo cak sekali negoknya ya. Saking kini tadi ya. Tapi jago jangan keselak. Oh iya. Aja terjelit Kong ya gak ya. Nah ini yang dipegang Zaki ini ada berapa jenis pempek nih Zaki? Ini ada 4 jenis. 5 macam. Oh ada 5 macam. Ada lenjer. Ada kita bawa keriting. Ada keriting juga. Ada yang telok juga. Ini ada-adaan. Sama 5 macam ya. 5 macam. Dan ini Zaki pernah nyoba nih? Udah sering. Kayak apa nih rasanya? Mungkin untuk Mang Cek Bicek di rumah yang pengen tahu tuh. Kalau untuk rasa sendiri dari pempek yang Kungkung ini ikannya emang benar-benar terasa juga. Dan untuk cukanya juga menurut saya pribadi itu nggak terlalu pedas dan enak lah kalau untuk ini karena udah lumayan kental ya. Dan untuk dari Kungkung juga kita pengen tahu mengenai bahan baku nih Kung. Biasanya
Kungkung untuk pembelian iwa yang segar di hari itulah atau nyetok juga di freezer? Iya, ada nyetok di freezer. Ada ya. Kalau kita pada hari itu buat kan kadang tidak terkejar kan. Tidak kejar lagi. Karena sekarang sudah animo sudah cukup tinggi, jadi order juga sudah mulai masuk. Itu. Dan kalau ya pemesanan ini paling banyak apa nih, ibu-ibu? Umumnya ibu. Umumnya dan kalau ibu. ada acara-acara tertentu kan, nikah dan sebagainya. Oke, dan untuk harga mungkin bisa langsung tanya baik Kak Gung ya. Ya. Jangan kita sebutkan di sini Kak Ado ini ya. Ya nyontek itu ya. Oke, baik. Dan selain itu juga Kung, untuk di alamatnya di mana nih? Ini kita bisa datang ke tempat juga. Kalau datang ke tempat produknya itu lain dari tempat kita. Oh, beda. Beda. Jadi kalau untuk itunya apa kantor atau di Mujahidin tadi. Dia Mujahidin tuh tadi. Tapi tidak bisa makan di tempat Kung ya? Tidak. Sementara ini belum. Tapi insya Allah kedepannya kayak Ado ya. Oke, baiklah kalau itu. Nah, mengenai penamaan, ini namanya memang memakai nama pempek iwa tenggiri TSM ya, atau ada nama khusus nih Kung untuk pempek gitu? Kalau namanya itu karena nama kungkung sudah familiar, maka kungkung pakai nama familiar. Oh, itu yang dipakai kungkung tuh. Tadi. Oke, baik. Dan tadi Zaki mengatakan bahwa ini dibantu promosi lewat sosial media. Ini belum ke marketplace juga kayak yang online kayak itu belum ya? Paling untuk sekarang itu paling baru lewat WhatsApp dari grup-grup kita juga kan, dan juga dari mungkin Instagram atau kita bikin story di Instagram. Karena kalau untuk lewat marketplace juga itu sekarang udah jarang juga kita marketing di situ sih. Itu kenapa tuh alasannya tuh? Kayak sudah mulai sepi atau apa? Menurut saya sih itu salah satu faktor ya. Dan juga kan untuk sekarang itu lebih rame itu lebih ke TikTok dan juga di Instagram tadi. Oh, itu yang saat ini lagi booming kan? Ya. Karena Zaki sebagai anak muda nih pasti mengetahui ya saat ini lagi rame di mana nih. Dan Zaki di sini selain pempek tergabung di TSM ini menggeluti bidang apa tuh untuk usahanya? Kalau untuk di TSM sendiri, kalau Zaki itu di bidang konveksi dan juga floris Kak. Oh, floris dan juga konveksi. Iya, benar. Memilih dua bidang itu. Kenapa tuh? Tidak ke kuliner juga? Karena beda ya. Karena ada hobi masak nih kayaknya. Atau ada hobi makan. Apa alasan Zaki? Karena kalau untuk konveksi sendiri itu Zaki juga udah lumayan lama untuk gelutinnya itu udah dari kelas 11 SMA kemarin. Waduh, masih mudonian itu ya. Itu udah mulai dikonveksi, dan untuk floris juga itu baru juga. Sama itu kungkung di 2 bulan belakang. Oh, 2 bulan belakang. Dan namanya apa nih? Siapa tahu untuk pendengar kita pengen tahu. Kalau untuk nama dari konveksi sendiri itu kita ngambil nama Cinggu Konveksi. Cinggu. Ya, dan juga untuk floris itu tetap sama, itu di Cinggu Floris. Cinggu ya? Iya, Cinggu. Oh, Cinggu. Iya. Ini di mana tuh alamatnya? Kalau alamat kita, kalau untuk kantor ini kita itu ada di Jalan Sejiwa Mujahidin juga. Oh, di situ itu juga. Di lantai 2. Oh, jadi satu kawasan dengan pempek kungkung ini ya. Nah, Kung, kita kembali ke kungkung lagi. Mengenai dunia kuliner di Palembang yang kungkung lihat, sepengetahuan kungkung kayak apa nih perkembangannya? Sekarang ini kuliner kita nih dengan UMKM ini luar biasa. Luar biasa pesat Kung ya. Itu salah satu sudah jadi urat nadi perekonomian. Izin kungkung pantun deh. Nah, iya mancak becak ini kungkung ini ternyata pinter pantun juga ya. Kita pengen dengar ke Kung. Karena memang di Pro 4 kita ada program yang sering berpantun juga tuh. Mana tuh Kung? Jadi pantunnya itu cara pantun wong tuh. Iya mana tuh? Jadi pantun pempek kungkung. Nah, pas nih ini. Jalan-jalan bersama pemuda ganteng dan jangkung. Cakep. Dilirik bujang gadis, rasanya bangga nian. Cakep. Pempek kungkung, hai pempek kungkung. Nama pempek yang begitu familiar dan rasanya lemak nian. Pas nian itu ya. Nah, itu yang boleh. Ada lagi? Ada lagi mana tuh Kung? Palembang Lampung melintasi tol Indralayo. Cakep. Mempersingkat waktu itu fakta, bukan omongan baik. Iya. Harga 3.000. Siko. Di luar ongkir, raso dak percaya. Jadi pas Kung ya. Ada sambungan lagi. Tapi setelah dicoba, aduhai, rasanya sangat cocok di lidah.
cocok untuk acara apa baik. Nah, itu Manco Beca. Jadi memang sesuai harga, sesuai dengan kualitasnya. juga. Masih boleh tak? Ada lagi, boleh kok, enggak apa-apa. Sarana pariwisata di Palembang banyak nih. Cakep. Ke Pulau Kemarau tinggal naik juku. Ada jembatan Ampera, BKB, dan Masjid Cenghu dan Pesona. Tinggal klik wisata online. Nah, itu. Nggak pesan pempek lemak bergizi, gampang nian. Tinggal angkat telepon. Hello Kongkong. Langsung disambut ya, langsung disambut. Hello juga kayak itu. Mutu dan rasa terjamin. Iya, ada lagi tuh. Sementara ini hanya jual online. Nah, ini yang terpenting. Apa tuh, Kong? Secara alfabet huruf yang didahului oleh huruf M. Alhamdulillah pempek Kongkong sekarang sudah mulai dikenal. Itu. Hadir semakin meningkatkan cemerlang UMKM. Iya. Memotivasi generasi muda bergerak. Pasarkan kuliner lokal, go internasional. Wah, ini. Jadi memang sesuai dengan pempek kita juga, Kung ya. Ya memang sudah go internasional juga tuh. Oke. Nah, biasanya Kung dan kawan-kawan yang ada di TSM ada kayak komunikasi apa nih, Kung, yang rutin dilakukan kayak itu supaya membangun motivasi kawan-kawannya muda supaya terinspirasi dengan semangat Kung kayak itu. Makanya juga sekarang ini kita ada buat gebrakan baru yang namanya temu lokal. Temu lokal. Nah, di sini kita ngumpulkan komunitas anak-anak muda untuk on air. Itu. Podcastnya itu. Ada podcast juga KG. Yang KG-nya bakal di manajemenin oleh Zaki dan kawan-kawan gitu. Oleh Ganda tadi. Ganda semua malian. Itu. Iya, Ganda kemarin sudah sempat bertanda juga ke perempat tuh. Jadi kita merupakan satu tim. We work as a team. Oke. Kalau jalan dewek-dewek itu lambat. Sama kayak sapu lidi, Kong ya. Kalau kita dewean enggak bersih nyapunya. Jadi kuat juga. Tapi kalau rame-rame plek sekali sapu langsung hilang sampahnya tadi. Jadi itu perumpamaan hiasannya, Kong ya. Dan ini Kong ternyata punya kreatif juga, Kong ya. Alhamdulillah. Selalu ada ide. Alhamdulillah. Selalu ada gagasan kayak itu. Dan Zaki juga dengan ide-ide dengan gagasan yang Kong ada ini kayak apa nih dengan kawan-kawan meresponnya selama ini? Kami kalau untuk ide, Kungkung aku rasa itu gak bakalan kurang ide kan? Selalu ada bagi mereka ya. Nah, kadang kami yang muda-muda itu malah kewalahan sampai bingung nih kami untuk Iya. Soalnya kan kalau dari ide-ide Kungkung juga itu biasanya nih contoh sore ini nih bakalan ada apa nih yang bakalan dibuka lagi. Nah, kalau bisa besok itu udah jalan. Sudah bisa aktif kita progresin, kita langsung misal dari pempek tadi kita langsung bikin atau kita tes segala macam. Jadi artinya Kong ini ada ide langsung eksekusi gitu kan. Jangan dipendam-pendam lagi, Kong ya. Kenapa Kong harus kayak itu, Kong? Jadi ibaratnya natu. Jangan no action, talk only. Itu. Kita masak mesti banyak talk tapi masak action langsung. Langsung gerak, Kong ya. Langsung gerak. Dan apalagi memang kayak yang disampaikan oleh Kung tadi tuh potensi kuliner di Palembang atau usaha-usaha bidang UMKM juga ini menjanjikan juga, Kong ya kayak itu. Terutama di bidang ekonomi. Ekonominya untuk menggeliat perekonomian di daerah kita di Palembang ini, Kong. Oke, dan sejauh ini kayak apa nih Zaki untuk konveksi dan florisnya tadi sudah sejauh apa tuh progresnya? Kalau untuk konveksi sendiri itu kita kalau untuk produksi kita awal mulanya itu dari Bandung nggak? Dari Bandung. Tapi dari tahun ini kita bikin juga kantor khusus untuk di Palembang. Karena kalau untuk market kan itu alhamdulillah juga di Palembang juga udah beberapa tuh. Jadi di Palembang juga kita sediain kayak kantor, sampel-sampel dari pakaian kita, hasil-hasil dari ini kita dan juga itu teknik marketingnya ya? Iya, karena kan sekarang kan kalau untuk konveksi itu aku rasa gak orang-orang atau dari pihak sekolah itu mau lihat sampelnya dulu. Kalau kita selalu kirim dari Bandung atau ini itu bakalan terlalu lama. Tapi sekarang kita udah sediain itu sampel, pilihan warna segala macam itu udah lengkap di kantor kita. Baik. Nah, selain Zaki, Ganda, ada berapa kawan-kawan lagi nih di sini di TSM ya kita nyebutnya tuh? Kalau untuk TSM sendiri itu yang aktif itu kita ada 6 nggak? Ada 6. Siapa aja tuh? Teman-temannya mungkin lagi monitor tuh di tayangan YouTube kita sapa dulu. Kita absen dulu. Ada Ganda. Itu ada Kaiwanan Nur Ganda. Itu saya sendiri. Zaki. Terus
Kak Malian, ada juga Kak Arti Bubut, Kak Haris dan Kak Nofri. Nah kalian bisa dipertemukan di TSM Kokung ini kayak apa tuh pada saat itu? Emang dulunya memang berteman atau memang Kokung nih yang kayaknya mengumpulkan semua gitu? Ini barangkali sudah jodoh. Jodoh jalannya Kong ya. Jadi orang tua ini tinggal melo. Kita cuma baca nganjuk ide yang mana cocok jalankan. Kalau secara fisik kita tidak baca lagi kan, ada keterbatasan. Tapi kalau mengenai ide boleh ditanding Kong ya. Insya Allah. Nah jadi kami juga persilakan kawan-kawan dari RRI dan juga kawan-kawan dari komunitas lain mampirlah ke Mujahidin. Kita kalau tidak ada macam itu, tidak ada baca kenal lebih dalam. Silaturahmi itu perlu ya Kong? Sangat perlu. Jangan kita cuma putus kali ini ketemu Ilham habis. Jangan. Aku nih pernah Kong, laju curhatnya Cik Ilham ya. Pernah pengen usaha ini segala macam. Ada alat jualan juga Kong kita. Nah kita welcome. Ada ide sama-sama kita kan. Kita sama-sama istilah Tionghoa tuh Chow Chien. Tapi halal. Itu yang penting halal. Itu garis merahnya di situ Kong ya. Dan kedepannya mungkin Kong dan teman-teman di TSM bakal sampai mana nih Kong? Jadi kalau kami itu mengharapkan seluruh masyarakat Palembang ini kan, jadikanlah PMP ini sebagai pusat perekonomian kita. Tidak ada perlu modal besar, tapi kita masyarakat. Jadi menghimbau kepada adik-adik, anak-anak tuh, janganlah malas-malasan. Apalagi yang masih muda Kong ya. Jadi kita kalau pajak tuh tangan di pucuk, jangan tangan di bawah. Nah ini maknanya luasnya nih. Tangan di pucuk itu artinya kayak ini kan. Kita yang memberi, kita yang berbagi, bukan kita yang menadah. Jangan minta. Jadi itu. Jadi kita nih anak-anak muda sekarang ini jadi harapan bangsa. Kalian harus bangun dari tidur, bangkitkan ekonomi Indonesia. Kita harus punya tanggung jawab dengan negara kita, terutama keluarga kecil itu. Nah itu titik awalnya dari keluarga kita dulu tuh. Dan juga sih lagi kalau supaya ekonomi kita nyaman, kita harus jaga Indonesia zero konflik. Nah jangan sampai ada kesenjangan. Nah itu kita jaga. Yang sering terjadi di lingkungan kita kayak kesenjangan sosial atau segala macam itu tidak boleh ya Kong ya. Jangan. Makanya kita minta kepada Pak Tinggi juga jualan contoh kepada kami yang kecil ini. Nah itu karena akan dijadikan inspirasi. Kalau ada contoh pasti masyarakat akan mengikuti kayak itu. Contoh yang baik. Itu yang baik pastinya. Nah ini kalau kita mungkin Zaki juga sebagai anak muda dan Kulo juga pengen tahu kalau di zaman dulu tuh geliat kayak UMKM di Palembang tuh di zaman Kokong masih muda kayak apa sih Kong pada saat itu? Pada saat itu kan jualannya kan langsung di tempat offline. Offline kayak itu. Nah itulah jadi perkembangannya tidak semudah sekarang. Sekarang ini contohnya Gojek, tidak punya motor dia punya dunia Gojek. Tidak kati apa. Nah mana kita menciptakan itu supaya kita selalu menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang lain. Apalagi anak muda Kong ya. Jadi pergerakan kuliner atau bidang usaha kuliner pada saat Kokong masih muda itu memang tidak menggeliat saat ini Kong ya. Jadi sekarang di era sekarang memang luar biasa. Kita ngomong sekarang kita cerita langsung dunia. Jadi artinya memang selagi kita ada keinginan, insya Allah itu akan ada jalannya juga kayak itu Kong ya. Karena zaman sudah membuka nih banyak hal. If there is a will, there is a way. Apa artinya tuh Kong? Artinya kalau nak buat pempek ada caranya. Itu artinya belajar dulu. Dan galau-galau itu dapat instan. Tidak, kecuali makan cabai Kong yang langsung pedes ya. Langsung dia. Tapi mengenai sesuatu itu perlu ada proses. Nah kalau mengenai proses, Kong pernah berproses sampai kayak apa tuh pengalamannya tuh Kong? Kong dia pernah jatuh nian. Alhamdulillah dengan ridho Allah tadi. Jadi makanya omong kosong kalau misalnya kita sukses tanpa Allah. Nah itu omong kosong. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita, minimal doa itu. Jadi dengan ridho Allah dan kerja keras, jujur. Ya itu kejujuran itu poin penting juga tuh. Insya Allah. Kita jangan menghalalkan segala cara. Jangan. Itu akibatnya kan sampai sekarang kita banyak dengar banyak baca. Sudah umur 80 tahun masuk penjara. Itu. Nah kita jangan sampai. Tapi Kokong luar biasa ya Zaki ya dengan usia Kokong yang sudah di angka 82 nih. Kita yang muda ini ngelihat kayak
mungkin enggak sih kita kayak Kokong kagetnya kayak itu kan, dengan semangatnya, dengan jiwa yang selalu kreatif, punya gebrakan kayak itu. Dan kalau Zaki Dewe dengan kawan-kawan motivasi untuk di TSM ini sejauh apa nih kagetnya ke depan? Apakah kaget pada saat sudah ada dunia kerja akan fokus ke kerja, atau tetap nih kerja jalan, TSM juga tetap jalan kayak itu? Tapi dari rata-rata yang aktif di TSM itu malah lebih fokus di bidang bisnis semua. Oh itu. Jadi mereka ada yang kerja juga tuh? Yang kerja itu statusnya karyawan kayak itu? Ada ya. Tapi kebanyakan sih memang udah bidang di bisnis semua. Itu ada juga yang terjun di F&B ini segala macam. Jadi kami tuh kayak mengumpulkan tuh untuk TSM untuk mewadai itu untuk keseluruhannya gitu. Oh iya, awal Zaki ketemu dengan TSM kayak apa pada saat itu ceritanya? Diajak kawan atau melihat ada template atau apa kayak itu, template? Kalau untuk awal mulanya itu Zaki kenal Kungkung juga, itu dikenalin oleh yang Kak Ganda tadi. Oh, Kak Ganda. Ya. Itu juga pertama kami juga pengen itu tuh untuk ngebangun konveksi, Kak. Awalnya tuh ya. Awalnya untuk di Palembang kan. Tapi kami lihat juga dari teman-teman juga banyak nih usaha yang memang pernah dijalanin. Kenapa nggak disatuin aja gitu? Dihidupkan lagi ya? Dihidupkan lagi untuk usaha-usaha yang sebelumnya memang udah jalan. Ada juga yang memang apa tuh? Yang usaha baru mungkin, ide baru kayak itu? Ide baru gitu. Kayak Floris mungkin salah satunya? Kalau Floris sendiri kami bikin itu memang udah pernah jalan ya? Belum nggak? Belum. Itu memang baru banget, itu 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Itu termasuk salah satu jenis usaha baru ya kalau di TSM? Benar. Oke, dan langsung laporan ke Kungkung dan akhirnya dieksekusi untuk dijalankan begitu? Langsung eksekusi. Kung itu kayak apa nih Kung? Kalau ada kawan-kawan muda kayak Zaki dan kawan-kawan, Kung kami punya ide nih Kung, pengen membangun usaha ini kayak ini. Welcome. 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 Kita memang mengharapkan anak-anak muda yang mengeluarkan ide-ide itu. Jadi kita cari yang mana baik, kita jalankan. Kita jalankan bersama. Karena insya Allah dengan doa yang banyak, rezeki itu akan mengalir terus. Ini kalau buat alamatnya di Mujahidin ini memang terkenal dengan sentra pempek ya Kung ya? 26 miliar. Jadi memang alamatnya di situ tuh Kung. Termasuk itu tempat tinggal Kung juga di situ ya? Tempat tinggal juga di situ, luar biasa untuk manca piceknya. Yang pengen cicip pempek dari Kungkung ini memang dibuka setiap harinya Kung ya? Ya, tinggal calling by phone. By phone. Nah, kayak di ujung perjumpaan kita bakal share untuk kontak personnya di mana. Tapi sebelumnya kita ke lagu dukun nih Kung. Ini ada lagu pempek juga. Lagu pempek Ciko Dak Beciko. Kita dengar sama-sama, jangan kemana-mana. Kuncuk disayang-sayang setelah bekerja di pujaan, selagi hidup banyak sembahyang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup miriplah pempek, cukup dak bercukur rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukur dak
iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya, banyak ngaji selagi muda, biar tak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego sama, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, sama dalam tengah dua, uang kaya, uang sarong, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau tengah dua, uang kaya, uang sarong, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau tengah dua, uang kaya, uang sarong, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau tengah dua, uang kaya, uang sarong, sudah ada bagiannya. Hey Din, lagi masarin produk baru ya? Iya nih Rin, aku baru launching produk baru, pempek crispy rasa keju yang divakum. Waduh, enak banget nampaknya nih. Bener enak pasti. Kalau divakum artinya bisa tahan lama ya? Iya Rin, sebagai pedagang kita kan harus mengutamakan mutu, kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan. Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu Din sudah disertifikasi halal belum? Sertifikasi halal? Iya. Apaan itu Rin? Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini dia yang urus. Oh, oke. Terima kasih Din sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan. Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu? Oh tentunya banyak sekali. Salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak. Yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah. Oh seperti itu ya Pak ya. Nah itu berbayar nggak sih Pak? Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung. Oh jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu? Oh caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak. Oh boleh. Baik, kami akan proses kok. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi, meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan. RRI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita, melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup.
Buku ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manci Bica dulur-dulur dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita masih bersama dengan Kungkung Herianto dan juga bersama dengan Zaki ya dari TSM. Kita masih ngomongin terkait dengan semangat dan juga produktivitas Kungkung di usia 82 tahun, menginspirasi generasi muda untuk memulai bisnis kuliner. Dan ini kita kembali ke Kungkung dan juga Zaki lagi nih. Kita pengen tahu cara untuk menjaga kualitas usaha. Biasanya Kungkung tuh kayak apa tuh? Jadi itu yang sangat utama. Aha. Jadi jangan mentang-mentang sudah laku istilah Palembang itu sudah kan, ada pelanggan tuh ya. Terus rasa berubah, ukuran berubah dan sebagainya. Jadi itu yang kita jago. Ya. Sekali kita jatuh, repot sudah nak tegak lagi. Karena membangun kepercayaan itu sulit ya kok. Sangat sulit. Apalagi kita kuliner nih. Ya. Jadi makan segala macam dari kesehatan dan sebagainya, kebersihan dan sebagainya, itu semuanya harus paling utama. Paling utama di situ tuh. Dan juga mengenai bahan tadi, Kung, Anda nih jangan sampai terlena ya, Kung ya. Kayak pelanggan kita sudah banyak nih, langganan juga sudah banyak. Tiba-tiba ada bahan baku yang tadinya pakai premium, karena memang ngerasa sudah banyak pembeli tadi, ya sudahlah pakai ancur apa kayak itu. Itu yang akan itu jago. Itu tidak boleh terjadi. Itu akan merubah merubah segala keadaan. Citra. Itu. Dan kita juga sebagai pelanggan pasti akan kayak apa ya? Kecewa kayak itu ya. Nah, itu dari Kungkung nih. Kalau dari Zaki, membangun kepercayaan pelanggan tuh seperti apa tuh yang bagus? Untuk membangun kepercayaan pelanggan juga itu sendiri, kita paling kita menjaga dari mutu kualitas dari produk-produk kita.
jangan sampai kita rusak lah untuk kualitas. Pastinya kalau untuk ada harga, ada kualitas. Mengutamakan pelayanan juga ya, Zaki ya, kayak itu ya. Nah, untuk di bisnis nih Kum, kita pengen tahu sikap kita sebagai owner kepada pelanggan itu lebih kayak apa, seperti apa ya Kum? Pelanggan itu kan adalah raja. Tidak ada pelanggan, tidak ada penjual kayak itu Kum ya. Jadi kita sebagai pelayan masyarakat, jangan sampai terbalik. Ya, apapun kerja kita adalah pelayan masyarakat. Terutama kita pelayan Allah. Itu. Jadi jangan sampai dibalik. Kamu butuh kami, bukan kami butuh kamu. Ini kan lagi viral juga tuh, kalau Zaki juga mengikuti. Ada salah satu itu yang lagi live di akun itu, akun pemerintahan, tapi dia sebut bahwa ini bukan akun untuk pengaduan, tapi ini tempat kami eksis. Lagi rame ini kok. Ini dampaknya luar biasa. Termasuk kita juga di bidang usaha kayak itu ya, Kung ya. Kalau kita menyepelekan pelanggan, menyepelekan mutu bahan, pasti ini akan berdampak juga ke kita langsungnya, ke usaha kita juga kayak itu. Kita harus siap dikritik. So kritik itu adalah obat bagi kita untuk bangkit, untuk membangun lebih baik. Tanpa kritik kita akan jalan sendiri. Dan biasanya Kung dengan kawan-kawan di TSM apa ya, kayak ada pembahasan mengenai teknik dalam menghadapi pelanggan kayak itu, atau komplain. Pasti tuh ada ya Kung ya. Kita adalah tim kan. Ada tim. Jadi apapun kita share. Jangan ada yang ditutupi. Terbuka. Jadi dengan terbuka itu insya Allah kan musyawarah mufakat gitu. Itu yang terpenting. Selain Kung sebagai inisiasi dari TSM ini, ada juga siapa di belakang Kung tuh selain Zaki dan kawan-kawan? Makanya saya bilang tadi kita adalah tim. Jadi tim inilah yang memberi kita inspirasi terus menerus. Jadi cukup 7 inilah Kung ya. Tapi kalau ada nasihat yang baik dari luar, why not? Karena bisa dapat dari siapapun ya. Dari siapapun. Jadi dengan itu kan buka pikiran kita lebih lanjut. Oh ini harus begini, oh ini harus begini. Jangan pernah merasa ujub lah. Jangan pernah merasa ujub. Always aku itu no. Sulit. Kalau kita pakai teknik aku adalah ini, aku adalah itu, sulit ya Kang ya untuk maju tuh Kang ya. Tapi kalau Zaki dengan kawan-kawan di TSM ini biasanya untuk kumpul memang setiap hari ya kayak itu, atau sesuai dengan waktu yang memang ditentukan, kayak ada sebuah jadwal? Kalau untuk kumpul itu sendiri biasanya kami kalau dibilang setiap hari enggak sih Kak. Enggak juga ya. Tapi kami juga rutin untuk discuss juga di dalam grup juga. Karena kalau untuk kumpul mereka tim ini tadi mereka sama-sama jalanin bisnis juga Kak. Jadi kadangan waktunya juga tabrakan lah, kadangan yang ini sibuk ini enggak lah. Jadi kalau memang mau kumpul pasti kumpulnya kita di kantor. Baik. Dan kalau di TSM ini jenis bidang usahanya ada berapa nih? Konveksi, floris, pempek, ada apa lagi? Cuma 3 ini ya? Itu ada juga dari teman tim kita juga, itu dia bakal MCM, itu bakal untuk media promosi lewat sosial media. Karena dia juga emang sebelumnya itu di bidang IT kan. IT ya. Dan juga ada juga yang di F&B juga, itu sambal mashar. Ada juga yang kalau untuk yang seperti Kungkung bilang tadi itu ada temu lokal tadi, itu sebenarnya itu untuk kita mengumpulkan komunitas-komunitas Kak. Tujuannya? Tujuannya biar karena dalam suatu agenda-agenda juga atau suatu acara itu banyak juga keperluan dari komunitas-komunitas tersebut Kak. Kami itu sebagai untuk mewadahi gimana nih orang yang ingin mengadakan acara biar mudah nih untuk dapetin partner-partner untuk bangun acara itu yang memang. Tapi ini beda sesuai dengan WO ya? WO kayak gitu. Kalau WO itu beda sih Kak. Beda ya. Dia lebih fokus ya kepada kayak wedding dia. Ke wedding ya. Wedding organizer. Benar. Jadi memang nanti akan ada geliat usaha gitu juga ya Kung di sini ya. Makanya dukungan pemikiran dari kawan-kawan kami sangat welcome. Nah di sini ada titipan pertanyaan juga yang mengatakan bahwa bagaimana nih, saya punya banyak ide dan punya keinginan pengen menjadi bagian dari TSM katanya begitu kok. Silakan jawab sekarang, welcome. Dengan syarat? Tidak ada syarat asal. Sepanjang apa sih yang Kungkung pengen sampaikan kepada generasi muda,
Karena memang Kong ini kita sebagai yang muda ini benar-benar menginspirasi sekali nih Kong, dengan semangatnya, dengan ide-idenya, dengan Kong yang pengen merangkul nih anak-anak muda juga kayak itu. Apa nih Kong yang pengen disampaikan? Jadi jangan pernah putus kata ingin belajar. Oke. Harus terus belajar. Kong sekarang ini masih learn to be a content creator. Learn to be. Masih belajar untuk menjadi. Nah, jadi kepada anak-anak muda, segalanya tidak bisa instan. You mau tunggu rezeki datang dari langit, akan itu kan sangat impossible. Itu kan mesti digali. Oke. Jadi kalau kongkongan kan yang terakhir, ingat kongkong, ingat pempek. Itu. Pokoknya ini jadi solusinya Kong ya. Untuk pelayanan bisa PO bisa nih untuk pempeknya Kong. Iya bisa. Dan melayani partai besar juga Kong ya. Iya. Dan untuk acara, kalau untuk dijual lagi mungkin boleh. Bisa. Tinggal bagaimana kayak pembicaraannya. Iya. Cuma ingat ongkir bayar dewe ya. Beda lagi ya. Karena Kong cuma nyiap ke pempek bukan nyiap ke sopir ya. Ada yang perlu dipahami juga di situ. Oke, nah kalau Zaki, apa nih yang pengen disampaikan mewakili kawan-kawan TSM lainnya kayak itu, atau mewakili anak-anak muda juga? Atau mungkin kurangi nongkrong gitu? Apa? Ya karena memang banyak anak-anak muda juga kan sekarang kan lagi happening nongki-nongki gitu ya. Nah, selama kenal sama Kungkung juga, sama beliau juga, itu kita banyak juga motivasi motivasi juga. Beliau yang udah senior aja, dia tadi bilang masih belajar Kak. Nah itu. Apalagi kita kan masih sangat butuh sekali belajar. Mungkin kita belajar dari sebuah sebuah penggalan kalimat, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat gitu ya. Bukan ke Kabupaten Lahat, bukan. Kayak gitu ya. Apalagi nih Zaki untuk sambungannya? Apa? Pokoknya semangat ya untuk yang generasi muda, karena negara kita itu tanggung jawab kita juga untuk perkembangannya kayak itu ya. Ada di tangan kita yang muda juga di situ. Oke, mungkin Kong ada tambahan lagi? Maka saya bilang tadi anak muda sekarang bangkit. Kamu dibutuhkan oleh negara sekarang. Jangan nunggu. Indonesia kita sekarang ini boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Bukan tidak baik. Iya. Jadi bangkit. Ayo generasi muda bangkit. Jangan banyak keluh kesah. Benar. Jadi inti kata, ayo anak muda jadilah manusia produktif. Insya Allah kalau kita mindsetnya ke sana Kong, akan banyak hal-hal yang baik juga akan datang ke kita kayak itu. Jadi kalau kita memberikan yang terbaik, insya Allah yang terbaik juga akan kembali kepada kita. Nah itu poinnya di sana ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Kong untuk waktunya Kong ya. Mudah-mudahan Kong tidak bosan pengen sharing lagi kalau ada waktu. Ingat pempek, ingat kongkong. Ini tagline-nya ya, ingat pempek, ingat kokong. Jangan sampai lupa. Oh ya, untuk sosmednya di mana nih Zaki? Untuk yang pengen pesan. Kalau untuk sosial media kita juga itu lebih ke WhatsApp juga. WhatsApp-nya di mana? Boleh di-share? Itu untuk WhatsApp itu kalau yang Kungkung itu disebutin ini. Ayo boleh. Oke. Itu ada di 0811 78 63 12. Dan untuk WhatsApp Zaki sendiri itu ada di 0811 78 27 57. Oke, jadi silakan untuk yang pengen tanya-tanya. Ganda. Ganda juga boleh kalau memang ada lagi. Dan juga itu boleh juga ke nomor yang satu ini Kak, 0857 89 89 27 46. Baik. Ada lagi itu cukup ya? Cukup. Untuk sosmednya ada juga nggak? Kalau untuk sosial media kita lebih ke Instagram sih Kak. Di mana tuh? Itu kalau untuk Toserba itu sendiri itu namanya Toserba Sejiwa Mujahidin. Kalau untuk yang konveksi juga itu kita ngambil nama tetap di Cinggu Konveksi dan Cinggu Floris juga. Oke, baik, dan luar biasa sekali ya, termasuk nanti ada program podcast juga ya. Oke, baiklah, kita nantikan kembali bagaimana informasi-informasi terkait dengan TSM ini kita update juga ya di sosial media yang tadi sudah disampaikan oleh Zaki.
Dan Manci Bica dulu, terima kasih atas minat dengarnya. Mudah-mudahan obrolan kita ini akan ada sisi yang bermanfaat yang bisa diambil, karena memang kita yakin bahwa dari obrolan ini inspirasinya terutama di Kungkung yang tadi ya, dengan semangatnya dan lain sebagainya. Kita harus berpisah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan Kungkung sama Zaki terima kasih juga. Sampaikan salam saya juga untuk kawan-kawan yang ada di TSM ya. Kita tetap dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.